Oke, kita akan presentasikan proses produksi label barcode ya. Kertas label barcode di sini kita perhatikan dulu produk di daftar produk. Di sini sudah ada 2 daftar produk ya, satu bahan baku master label roll-nya, persediaan dalam jumlah meter ya, nanti dalam pembelian roll. Kemudian ini label yang siap nanti yang akan diproduksi dengan kode seperti ini. Label 3315 3 set, label 4025 2 set. Oke, kita mulai dengan pembelian bahan baku dulu. Di sini kita lakukan pembelian, kemudian F1 ya, baru. Nah, di sini kita panggil nama pemasok di mana tempat kita membeli barang, misalnya Andalas Label. Kodenya kita ambil master label roll. Ya, di sini kita melakukan pembelian sejumlah misalnya 100 roll. Ini satuan terkecilnya meter. Kita tinggal ketik roll di sini. Jadi satu roll itu panjang isinya 10 meter. Maka total belanja kita semua di sini adalah 10 juta ya. Maka ini pembayaran kita lakukan langsung aja F11 10 juta. Kemudian kita simpan. Oke. Maka kita akan cek di sini di laporannya, di persediaan produk. Maka nanti sudah akan muncul di laporan persediaan produk kita di sini itu master label roll-nya 1000 meter ya. Sebanyak 10 roll tadi. Oke ya. Nah, kemudian kita melakukan proses produksi ya. Kita melakukan proses produksi di sini. Di sini kita klik produk, kemudian kita ambil di sini pembuatan produk rakitan. Kemudian kita klik F1 baru di sini. Kemudian ini tanggal produksi. Catatan kalau mau diisi kita bisa isi di sini. Misalnya kita mau isi di sini produksi 1 misalnya, ya kan? Kemudian barang yang akan diproduksi adalah tipe label 3315 3 side. Kita akan produksi, masukkan pertama kali untuk rumus awal, kita produksi satu roll. Untuk memproduksi satu roll ini, itu kita membutuhkan master label roll-nya sebanyak 1 meter. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita ada menggunakan sistem serial number atau batch number, maka di sini kita bisa masukkan untuk batch number-nya. Misalnya ini kode barangnya 33153 ya. 33513. Nah, ini serial number kalau di perusahaan farmasi biasa digunakan sebagai batch number atau kode produksi. Kita anggap aja ini batch number dengan kode produksinya 160620. Artinya dia diproduksi 16 Juni tahun 2020. Oke, ini kita simpan. Setelah berhasil kita simpan, maka ini sudah menjadi master. Maka ketika berikutnya kita produksi, ya kan, ini masih dalam catatannya masih produksi 1 ya, karena produksi hari ini. Oke, ini produk yang diambil ketika kita panggil labelnya, produk yang kita panggil tadi, maka secara otomatis di sini akan muncul isi rincian dari perakitan produk sebelumnya. Kita jawab ya. Berapa jumlah yang akan kita produksi? Misalnya kita mau produksi sebanyak 100 buah, maka kita masukkan di sini 100 buah. Maka kita klik OK. Kemudian kita kemudian batch number-nya tadi, oh ya, jangan lupa batch number-nya tadi 3315 3 karena dia produksinya hari ini 160620. Oke ya, ini kita simpan. Maka kita akan lihat nanti di laporannya, di laporan persediaan produknya, jalankan. Oke, maka kita lihat di sini master label roll kita berkurang, ya kan, 899 meter sisanya. Kemudian label yang 3315 3 set masuk dengan batch number produksi 3315 06020 ini itu sebanyak 101 roll. Karena produksi awal tadi 1 untuk masternya, kemudian yang menyusulnya 100 roll. Maka di sini ada masuk produksi 101 roll. Oke ya. Nah, untuk historinya kita bisa lihat di sini di produk, laporan-laporan. Di sini ada history produk. Kita bisa lihat history produknya. Kita klik di sini jalankan, kemudian kita klik di sini oke. Maka kita lihat untuk history produk master label roll-nya ini, yang ini, yang kita bisa lihat di sini ada barang masuk PC001 sebanyak 1000 meter ya, 10 roll tadi. Maka ini ada produksi keluar, produksi 1, di sini ada keterangannya di kanan ya. Produksi 1 keluar sebanyak
1, maka sisa saldo kita 999, maka produksi yang satu lagi yang kedua sebanyak 100, maka sisa stok 899. Nah, di history produk untuk barang jadinya label 3315 yang 3 site ini, maka di sini akan muncul ada di sini 331, 531, 60620 ya. 60620, 160620, maka di sini ada muncul satu, ini yang tadi tester pertama. Ya, yang kedua ketika produksi 100, maka di sini ada keterangannya produksi 1. Maka di sini akan nampak sisa bahan baku kita 899 meter. Ya, kemudian sisa daripada stok daripada barang jadi kita label 3315 3 set ini sebanyak 101. Nah, ketika ada proses reject produksi atau loss produksi, contoh di sini tadi. Di sini kan hasil produksi 101 label seharusnya. Karena stok yang berkurang adalah 101 meter. Tapi ternyata yang didapati fisiknya itu hasil produksi hanya 99. Artinya ada 2 roll yang dia merupakan barang yang hilang atau loss dari produksi. Maka bagaimana cara memasukkan atau mengurangi stok 101 ini menjadi 99, artinya dikurangi 2 roll, dan itu menjadi beban daripada loss produksi. Maka yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan proses produk. Di sini ada pemakaian barang. Ya, kemudian kita F1 di sini. Kemudian di sini kita buat catatan loss produksi. Kemudian akun lawannya di sini kita ambilkan dengan beban dengan akun beban loss produksi ya. Kita ambil di sini loss produksi. Oke, beban loss produksi. Oke, maka kita ambil barang di sini yang T315 3 set ini ya dengan SN batch number ini itu sebanyak 2 roll ya. Ini loss produksi. Maka kita simpan. Setelah kita lakukan proses seperti ini, kita cek kembali di history produknya, jalankan, maka di sini akan nampak stoknya real sesuai dengan yang ada di lapangan yaitu 99. Ini ada keluar 2 buah, 1 dan 1 ya. 1 itu yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, karena dia sistem FIFO ya, yang produksi pertama yang 1, kemudian produksi 100 ya. Nah, di sini ada keterangannya loss produksi. Jadi di sini ada loss produksi sebanyak 2 piece, sehingga stok kita sekarang real menjadi 99 sesuai dengan stok yang ada di lapangan. Oke, kemudian kita akan lakukan kembali proses berikutnya yaitu penjualan. Kita tes di sini penjualannya. Oke, penjualan pertama ya, barangnya ini batch number-nya ya. Karena kita baru 1 kali produksi, ini dia batch number yang ada. Oke, kita jual di sini anggap 20 roll. Ya, maka 20 roll senilai 1 juta, pembayarannya kita isi di sini 1 juta ya. Kemudian kita simpan. Oke, setelah itu kita coba lagi penjualan berikutnya ya. Oke, batch number-nya juga jangan lupa kita pilih. Kemudian di sini terjual 30 roll. 1.500.000. Maka pembayaran juga di sini kita isi sebanyak 1.500.000 ya. Pembayaran ini bisa dipilih apakah mau bayar secara tunai, cek atau melalui proses bank. Oke ya. Oke, kita anggap saja penjualan kita sekarang tunai dulu. Oke, kita simpan. Oke, setelah terjadi 2 kali penjualan, kita bisa cek kembali di history produknya, jalankan. Oke, maka di sini akan kelihatan ada penjualan sebanyak 20, maka stok berkurang menjadi 79. Penjualan sebanyak 30, maka stok berkurang menjadi 49. Di sini ada keterangannya, penjualan tunai dan penjualan tunai. Kalau ada nama pelanggan, misalnya penjualan pada Murdi, maka di sini akan muncul penjualan Murdi. Kalau kita menjualnya kepada Aneka, maka di sini muncul adalah penjualan Aneka. Ya, jadi ini sisa stok yang kita miliki. Kemudian kita bisa cek di laporan laba ruginya, ya, jalankan di sini. Maka di sini kita akan melihat ada penjualan, pendapatan penjualan 2.500.000, HPP barangnya 500.000. Nah, di sini ada beban penyusutan loss produksi tadi senilai 20.000. Yaitu ingat barang yang reject atau hilang tadi masuk ke dalam laporan akuntansi laba rugi sebagai beban loss produksi ya. Jadi mengurangi daripada laba perusahaan. Kemudian kita juga bisa lihat di laporan neracanya di sini. Jalankan preview, maka kita akan lihat di sini pada posisi neraca kas ada 2.500.000, persediaan bahan baku 8.990 dan persediaan barang dagang 490. Modal awal
10 juta ya. Jadi laba periode berjalan yang didapatkan 1.980.000. Dari mana asal uang 2.500.000 ini? Kita bisa melihat di buku besar, akuntansi buku besar, kemudian kita atur tanggal dari tanggal awal, misalnya tanggal 1 sampai tanggal hari ini, kemudian kita jalankan. Posisi akunnya kas ya di sini. Kemudian kita preview, maka di sini nampak. Modal awal label barcode industries ada 10 juta. Kemudian uang 10 juta digunakan untuk pembelian Andalas label, pada Andalas label 10 juta, maka pada saat itu saldo kosong ya. Kemudian ada penjualan tunai sebanyak 1 juta, maka ada uang masuk kembali 1 juta, dan ada penjualan berikutnya lagi 1.500.000, maka masuk uang berikutnya 2.500.000. Maka demikianlah asal daripada nilai angka 2.500.000 pada neraca. Nah, demikianlah alur proses manufaktur atau produksi untuk label barcode industries. Jika ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar di bawah, kami akan menjawabnya. Terima kasih, demikian semoga mudah difahami.